Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pembebasan dari kuasa jahat. Bacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-15 bagian A. Dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak orang berpikir bahwa kuasa jahat hanya hadir dalam bentuk yang spektakuler dan menakutkan. Ketika mendengar istilah kuasa jahat, pikiran kita sering tertuju pada roh-roh jahat, ilmu hitam, atau berbagai manifestasi yang tampak secara kasat mata. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa kuasa jahat sering bekerja dengan cara yang lebih halus. Dia menyerang pikiran, melemahkan iman, menanamkan ketakutan, keputusasaan, dan membuat seseorang kehilangan harapan. Seseorang mungkin tidak dirasuki roh jahat, tetapi dapat dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan. Seseorang mungkin tetap beribadah setiap minggu, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan, kekecewaan, dan keinginan untuk menyerah. Inilah salah satu cara kuasa jahat bekerja, yakni menjauhkan manusia dari pengharapan kepada Allah. Saudara, teks yang kita baca hari ini menyisahkan pengalaman Nabi Elia setelah kemenangan besar di Gunung Karmel. Dia baru saja menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa, namun hanya dalam waktu singkat Elia berubah dari seorang pahlawan iman menjadi seorang yang ketakutan dan putus asa. Melalui kisah ini kita akan belajar bagaimana Allah membebaskan hambanya dari kuasa jahat yang menyerang hati dan pikirannya. Hal pertama yang harus kita mengerti adalah bahwa kuasa jahat sering menyerang melalui ketakutan. Ayat pertama hingga ayat yang ketiga bacaan kita. Setelah mendengar bahwa para nabi Baal telah dibunuh, Isabel mengirim ancaman kepada Elia. Ancaman itu berbunyi bahwa Elia akan dibunuh dalam waktu 1 hari. Menariknya, Isabel tidak langsung menangkap Elia. Dia hanya mengirim pesan ancaman saja. Namun pesan itu cukup untuk membuat Elia melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Di sini kita melihat bahwa senjata utama kuasa jahat seringkali adalah ketakutan. Ketakutan membuat seseorang kehilangan keberanian, kehilangan perspektif, bahkan melupakan pertolongan Tuhan yang baru saja dialaminya. Ada seorang petani memiliki seekor gajah yang sangat besar. Anehnya, gajah itu hanya diikat dengan tali kecil pada sebuah patok sederhana. Seorang anak bertanya, mengapa gajah sebesar itu tidak melepaskan diri? Petani menjawab, ketika masih kecil, gajah itu diikat dengan tali yang sama. Saat itu, dia tidak mampu melepaskannya. Setelah berkali-kali gagal, ia percaya bahwa dirinya tidak bisa bebas. Sekarang, meskipun dia sudah sangat kuat, dia tetap tidak berusaha melepaskan diri karena pikirannya telah terikat. Saudara, demikian pula kuasa jahat sering mengikat manusia bukan dengan rantai yang nyata, tetapi dengan ketakutan dalam pikiran. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya tidak akan berhasil,
tidak akan pulih atau tidak akan ditolong Tuhan, dia sebenarnya sedang diperbudak oleh ketakutan. Padahal Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa Tuhan tidak memberi roh ketakutan kepada umatnya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua adalah Allah membebaskan dengan memulihkan kekuatan yang hilang. Ayat 4 sampai ayat 8. Ketika Elia tiba di padang gurun, ia mengalami kelelahan yang luar biasa. Bahkan dia berdoa agar Tuhan mengambil nyawanya. Dia berkata bahwa dirinya tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Saudara, kita melihat bahwa serangan kuasa jahat tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional dan fisik seseorang. Elia mengalami keletihan, kesepian, dan kekecewaan. Namun, yang luar biasa adalah respons Allah. Allah tidak langsung menegur Elia. Allah tidak berkata, "Mengapa engkau begitu lemah?" Sebaliknya, Allah mengutus malaikatnya untuk memberi makan dan minum kepada Elia. Allah memahami kondisi hambanya. Sebelum memulihkan semangat Elia, Allah terlebih dahulu memulihkan tubuhnya. Dari sini kita belajar bahwa pembebasan dari kuasa jahat sering dimulai dengan pemulihan yang diberikan Tuhan. Kadang-kadang seseorang membutuhkan istirahat, pemulihan hati, dukungan saudara seiman, dan penyegaran rohani agar dapat kembali berdiri. Ada seorang pendaki gunung yang kelelahan, pernah memutuskan untuk berhenti sebelum mencapai puncak. Dia merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Pemandunya tidak memaksanya untuk langsung berjalan. Ia memberinya air minum, makanan, dan waktu beristirahat. Setelah kekuatannya pulih, pendaki itu mampu melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai tujuan. Demikian pula saudara, Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika kita lemah dan terpuruk, Tuhan seringkali memulihkan kita langkah demi langkah. Dia memberi kekuatan baru sehingga kita mampu bangkit kembali. Dalam Mazmur 23 mengingatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang menuntun kita ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita. Inilah karya pembebasan Allah yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga adalah Allah membebaskan dengan hadiratnya yang menenangkan. Ayat 9 sampai ayat 13. Setelah berjalan 40 hari 40 malam, Elia tiba di Gunung Horeb. Di sana Tuhan berbicara kepadanya. Kemudian terjadi angin besar, gempa bumi, dan api. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak berada dalam semuanya itu. Setelah itu terdengar bunyi angin sepoi-sepoi basah atau suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengar suara itu, ia menutupi wajahnya dengan jubahnya dan keluar berdiri di pintu gua. Peristiwa ini mengajarkan bahwa pembebasan Allah tidak selalu melalui peristiwa besar dan spektakuler. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui suaranya yang lembut dan menenangkan hati. Saudara, kuasa jahat sering menciptakan kegaduhan dalam jiwa manusia.
Ia menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, dan kebingungan. Sebaliknya, kehadiran Allah membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada seorang anak kecil berada di tengah badai ketika menaiki kapal bersama ayahnya. Penumpang lain panik dan ketakutan, namun anak itu tetap tenang. Seseorang bertanya, "Mengapa kamu tidak takut?" Anak itu menjawab, "Karena ayah saya yang mengemudikan kapal ini." Bukan karena badai telah berhenti, tetapi karena dia percaya kepada orang yang memegang kendali. Demikian juga saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pembebasan bukan berarti semua masalah langsung hilang. Pembebasan sejati terjadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Kehadirannya memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir, yang keempat adalah Allah membebaskan dengan memberikan tujuan yang baru. Ayat 14 sampai 15a. Ketika Tuhan bertanya kepada Elia, ia kembali mengungkapkan rasa kecewa dan kesetiaannya. Dia merasa bahwa hanya seorang yang masih setia kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan Elia tenggelam dalam keputusasaan. Tuhan memberinya tugas baru dan mengutusnya kembali untuk melayani. Ini adalah bagian penting dari pembebasan Allah. Tuhan tidak hanya mengangkat seseorang keluar dari keterpurukan, tetapi juga memberikan tujuan hidup yang baru. Kuasa jahat ingin membuat seseorang berhenti melayani, berhenti berharap, dan berhenti berjalan bersama Tuhan. Sebaliknya, Allah memulihkan panggilan dan mengembalikan makna hidup. Ketika seseorang menemukan kembali tujuan yang diberikan Tuhan, dia memperoleh kekuatan untuk melangkah maju. Saudara, Elia yang sebelumnya ingin mati, akhirnya bangkit kembali dan menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Elia ini mengajarkan bahwa kuasa jahat tidak selalu datang dalam bentuk yang mengerikan. Ia dapat hadir melalui ketakutan, keputusasaan, kelelahan, dan hilangnya harapan. Namun, berita sukacita dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa Allah adalah Allah yang membebaskan. Dia membebaskan Elia dari ketakutan yang mengikatnya. Dia memulihkan kekuatan yang hilang. Dia menyatakan hadiratnya yang menenangkan. Dan ia memberikan tujuan hidup yang baru. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan ketakutan, dengan tekanan hidup, kegagalan, atau keputusasaan. Ingatlah bahwa Tuhan yang menolong Elia adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Datanglah kepadanya, dengarkan suaranya, terimalah pemulihan yang diberikannya, sebab tidak ada kuasa jahat yang lebih besar daripada kuasa Allah yang sanggup membebaskan, memulihkan, dan menguatkan umatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.